Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kenalan sama seorang Santa yang luar biasa. Kisahnya ini unik banget karena dia menemukan kekudusan bukan di biara yang megah atau lewat keajaiban-keajaiban besar, tapi justru lewat pekerjaan sehari-hari yang ya mungkin kita anggap biasa aja. Coba deh kita pikirin ya, apa mungkin sih pekerjaan yang kelihatannya sepele kayak ya pekerjaan rumah tangga sehari-hari gitu bisa jadi jalan kita menuju surga? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat cerita kita. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng lewat kisah hidup Santa Zita. Oke, sekarang kita langsung loncat ke masa lalu ya, tepatnya ke Italia di abad ke-13. Di sanalah kita akan bertemu dengan Zita, seorang gadis muda yang hidupnya tanpa dia duga bakal jadi teladan buat jutaan orang sampai sekarang. Nah, yang menarik, bahkan namanya sendiri, Zita, itu artinya gadis kecil dalam bahasa Italia. Wah, kayaknya namanya aja udah nunjukin ya takdirnya untuk hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Zita lahir tahun 1218 di Monte Sagrati, Italia. Keluarganya sih sederhana banget ya, bisa dibilang miskin. Tapi imannya luar biasa kuat. Dan seperti kebiasaan zaman itu, dia dikirim buat kerja di salah satu keluarga kaya. Nah, keputusan inilah yang ternyata bakal nentuin seluruh jalan hidupnya. Dan disinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Di usia yang masih belia banget, Zita memulai sebuah perjalanan pengabdian yang ternyata akan dia jalani sepanjang sisa hidupnya. Bisa bayangin nggak? Umur 12 tahun. Di usia segitu, Zita udah mulai kerja sebagai pelayan di keluarga Fatinelli di Lucca. Dan dia kerja di sana selama 48 tahun. Ini bukan lagi soal kerjaan biasa, ini udah jadi panggilan hidupnya. Rutinitasnya setiap hari itu benar-benar cerminan imannya loh. Dia selalu bangun pagi-pagi buat ikut misa kudus. Terus kerjanya rajin dan penuh tanggung jawab. Kalau ada waktu luang, dia pakai buat berdoa. Dan gajinya dia kirim buat bantu orang tuanya. Buat Zita, kerja itu ya ibadah. Tapi ya namanya juga hidup, perjalanannya nggak selalu mulus. Cobaan terberat Zita justru datang bukan dari majikannya, tapi dari rekan-rekan kerjanya sendiri. Nah, disinilah imannya benar-benar diuji habis-habisan. Perbedaannya kelihatan jelas banget antara Zita dan pelayan lainnya. Di satu sisi, ada Zita yang super rajin dan tanggung jawab. Di sisi lain, pelayan lainnya itu, wah penuh iri hati, kerjanya malas-malasan dan selalu cari-cari kesalahan Zita. Mereka bahkan tega memfitnahnya, nuduh dia mencuri. Tapi Zita, dia hadapi semua itu dengan sabar dan doa. Nggak pernah sekalipun dia balas atau ngeluh. Dan yang bikin makin salut, meskipun dia diperlakukan gak adil dan gajinya juga pas-pasan, kebaikan hati Zita itu gak ada batasnya. Gajinya dia pakai bukan buat dirinya sendiri loh, tapi buat beli makanan untuk orang miskin dan tunawisma. Nah, lewat teladannya ini, Zita pelan-pelan mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya. Dia nunjukin kalau kerjaan yang kelihatannya biasa aja pun bisa jadi sumber kebahagiaan dan kekudusan. Asalkan kuncinya satu, dilakukan dengan semangat cinta kasih. Akhirnya, Zita meninggal dunia dengan damai di usia 60 tahun. Tapi, ceritanya sama sekali belum selesai. Justru, warisannya makin bersinar terang setelah dia tiada. Terutama setelah ada sebuah penemuan yang wah, ajaib banget. Jadi begini urutannya. Zita wafat tahun 1278. Ratusan tahun berlalu sampai akhirnya di tahun 1580 makamnya dibuka. Dan disitulah keajaiban terjadi. Karena penemuan itu, akhirnya pada tahun 1696, gereja secara resmi mengangkatnya menjadi santa. Ini dia nih fakta yang paling bikin merinding. Saat jasadnya ditemukan setelah lebih dari 300 tahun, kondisinya itu masih utuh sempurna. Fenomena ini dikenal dengan sebutan incorrupt atau tidak rusak. Ini dianggap sebagai tanda dari surga, bukti kesucian hidupnya, dan jadi salah satu alasan utama dia diangkat menjadi santa. Oke, jadi untuk merangkum, ini dia fakta-fakta kunci tentang Santa Zita, seorang pelayan sederhana dari Italia yang hari rayanya kita peringati setiap 27 April. Warisannya luar biasa, termasuk tubuhnya yang secara ajaib tetap utuh dan terus jadi inspirasi buat kita semua sampai hari ini. Kisah Santa Zita ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi ya. Jadi gimana caranya kita bisa meneladani semangatnya? Gimana caranya kita bisa melihat pekerjaan kita sehari-hari, apapun itu, sebagai sesuatu yang sakral, sebagai bentuk pengabdian? Nah, pertanyaan ini saya serahkan kembali ke Anda untuk direnungkan.